Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Arya Putra, NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi dan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi pada tugas 3 ini sudah diberikan sebuah soal, yaitu membuat program Java yaitu manajemen restoran. Masih sama seperti tugas 1 dan tugas 2 kemarin. Namun di tugas 3 ini ada beberapa yang harus ada dan harus ditambahkan. Jadi pada tugas 3 ini ada beberapa yang baru yang akan dibuat, yaitu kelas abstrak menu item yang memiliki 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Kemudian ada subkelasnya, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kemudian di sini program aplikasi sederhana restoran sederhana ini harus memungkinkan pengguna untuk menambah item baru ke menu, kemudian menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, menampilkan struk, dan keluar dari program. Baik, langsung saja saya buka untuk softwarenya, yaitu NetBeans. Di sini saya sudah membuat programnya dan mungkin akan saya jelaskan per bagian. Untuk bagian yang pertama di sini ada kelas abstraksinya bernama menu item. Jadi kelas abstrak menu item ini sebagai blueprint untuk semua item menu. Jadi di sini terdapat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Dengan menggunakan konsep encapsulation di sini dan menggunakan getter dan setter. Ini getter dan setter. Kemudian kelas ini juga memiliki metode abstrak dengan nama tampil menu yang akan di-override oleh subkelasnya nanti. Sebagai contoh peneraman dari polymorphism. Kemudian di bagian bawah di sini ada 3 subkelas dengan diskon, yaitu subkelas makanan, subkelas minuman, dan subkelas diskon. Untuk subkelas makanan dan minuman ini adalah turunan dari menu item. Jadi keduanya ini memiliki atribut tambahan, yaitu atribut jenis di sini. Kemudian kedua kelas ini juga mengoverride metode tampil menu, sehingga masing-masing menunya nanti menampilkan format menu yang berbeda sesuai dengan kategorinya. Kemudian untuk kelas subkelas dari diskon ini juga menerapkan turunan menu item sama, tetapi digunakan untuk menyimpan informasi diskon dalam persen. Jadi nanti metode tampil menu itu dan toString ditulis ulang untuk menampilkan diskon dalam format persen. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada kelas transaksi. Untuk kelas transaksi ini berfungsi untuk menyimpan satu pesanan item beserta jumlahnya. Jadi terdapat metode getTotal yang nantinya akan menghitung total harga berdasarkan item dikali dengan jumlah di sini untuk perhitungannya. Lanjut di sini di kelas pesanan. Kelas pesanan mengelola semua transaksi pelanggan. Jadi di sini terdapat perhitungan seperti subtotal, pajak, biaya servis, diskon standar, kemudian diskon dari item diskon, dan promo minuman. Jadi pesanan ini juga dapat membuat struk dengan metode generateStruk. Kemudian menyimpannya ke file menggunakan metode simpan struk ke file. Nah, di sini untuk metode generateStruknya yang akan menggenerate struk sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Kemudian struk tersebut akan tersimpan ke file menggunakan metode simpan struk ke file ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada kelas menu manager. Jadi menu manager ini nantinya akan menyimpan daftar menu menggunakan operasi CRUD dan menyimpan ke file. Jadi saat program dijalankan, nantinya kelas ini otomatis akan memuat menu dari file menu.txt atau membuat data default
jika file tersebut belum ada. Kemudian, metode escape dan unescape untuk menghindari error nantinya. Nama menu mengandung karakter, titik, dan koma. Jadi ada validasi terlebih dahulu nantinya. Jika nama menunya ada titik atau koma gitu, jadi tidak bisa disimpan seperti itu. Baik, ada lanjut di bagian menu pelanggan. Sini untuk load menunya. Nanti load menunya akan muncul sesuai default ini. Ada makan dan minuman. Jadi defaultnya menunya seperti ini. Kemudian di sini ada menu pesanan atau menu pelanggan. Jadi pada menu pelanggan ini nantinya program akan menampilkan menu. Kemudian akan menerima input pesanan menggunakan formatnya nama menu sama dengan jumlah. Seperti ini contohnya. Kemudian jika pelanggan memenuhi syarat promo, kemudian sistem juga akan otomatis meminta untuk memilih bonus minuman apa yang akan diterima gitu. Kemudian setelah pesanan selesai, struk tersebut otomatis akan dibuat dan disimpan ke file atau berubah menjadi file.txt. Di sini menggunakan metode generate struct yang tadi. Dan menggunakan simpan struct ke file. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu admin atau manajemen menu. Jadi untuk menu admin ini atau manajemen menu akan menyediakan fitur lihat menu, kemudian tambah menu, ubah harga, dan hapus menu. Jadi setiap perubahan menu nantinya akan langsung disimpan ke file melalui menu manager yang tadi. Kemudian akan divalidasi angkanya seperti harga dan pilihan menu agar inputnya tetap aman. Jadi ada validasi jika inputnya salah, maka akan otomatis mengulang lagi. Akan mengirimkan permintaan untuk menginput kembali seperti itu. Kemudian di sini ada lihat menu. Kemudian ada tambah menu. Ini hampir sama seperti tugas 2 kemarin sih untuk fungsinya. Kemudian ada ubah harga dan hapus menu. Ini sama seperti yang kemarin. Kemudian ada util, di sini ada fungsi isNumeric dan isDouble untuk mengecek apakah input berupa angka dan mencegah adanya error seperti itu. Kemudian terakhir di sini ada menu utamanya. Jadi menu utama ini adalah menu yang akan ditampilkan pada awal ketika aplikasi atau sistem ini dijalankan seperti itu. Kemudian ada beberapa menu, di sini ada manajemen menu, kemudian ada tampilkan daftar menu, terima pesanan pelanggan, kemudian hitung total biaya pesanan, tampilkan struk dan simpan menu dan keluar. Dan ini ada beberapa menu atau metode yang ada. Ini contoh hitung total, ini ada metode untuk menghitung total sementara. Kemudian untuk tampilkan struk dari file, ini untuk pilihan nomor 5, tampilkan struk dari file. Kemudian ini bagian terakhir untuk main. Mungkin untuk program seperti itu, saya coba untuk running atau dijalankan. Nah, di sini sudah muncul untuk defaultnya ada 6 menu di sini, aplikasi manajemen restoran. Saya coba pilih dulu untuk menu yang pertama, manajemen menu. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk pengelolaan menu. Untuk opsi 1 yaitu melihat daftar menu. Ini muncul default dari menu tersebut. Kemudian nomor 2 ada tambah menu baru. Di sini ada pertanyaan, berapa menu yang ingin ditambahkan, misalkan saya pilih 2. Di sini menuliskan nama menunya, contohnya kupat tahu. Kemudian harganya misalkan 15.000. Kemudian ini kategorinya, makanan.
dan jenis makanannya misalkan pedas. Nah, di sini menu kupat tahu berhasil ditambahkan. Maka akan muncul kembali pilihan untuk mengisi menu kedua, karena tadi saya memilih 2 menu yang akan ditambahkan. Contohnya saya pilih Thai tea. Harganya misalkan 5.000. Kemudian kategorinya minuman. Dan jenisnya misalkan dingin. Nah, di sini sudah. Kemudian saya coba lihat menu. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan kupat tahu dan Thai tea-nya. Kemudian lanjut ke nomor 3, yaitu ubah harga. Misalkan saya ubah Thai tea. Oh, di sini ada pilihan lagi, yaitu masukkan harga baru yang ingin diterapkan gitu untuk item ini. Misalkan 7.000. Nah, di sini ada konfirmasi, ya atau tidak. Pilih ya. Kemudian saya lihat kembali dan Thai tea-nya berubah menjadi 7.000. Saya coba nomor 4, hapus menu. Contohnya misalkan saya hapus untuk kupat tahunya. Ini ada konfirmasi kembali. Apakah akan hapus? Kemudian ya. Dan Nah, di sini ada konfirmasi pilihan ya. Kemudian menu berhasil dihapus. Kemudian di sini saya coba cek lagi untuk dasar menunya dan sudah terhapus untuk kupat tahunya. Saya coba kembali. Kemudian saya coba untuk nomor 3, yaitu terima pesanan pelanggan. Untuk nomor 3 ini sebenarnya kurang lebih sama ya seperti tugas 2 kemarin. Untuk pemesanannya cuma ada beberapa struktur yang diubah dalam program. Di sini saya coba contohkan, saya misalkan ingin Thai tea untuk jumlahnya 2. Kemudian lontong sayur 2. Kopinya 2. Dan mie ayamnya 2. Di sini saya coba ketik selesai. Nah, di sini saya mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman. Di sini bisa pilih atau bisa batal. Saya coba pilih untuk bonusnya yaitu es teh. Nah, di sini muncul dan tampil struk pembayarannya. Dan struk ini otomatis juga akan disimpan sebagai file dengan nama struktur atau struk, dengan ini tanggal, kemudian .txt. Untuk file struk ini akan tersimpan otomatis ke folder, bisa dicek di sini. Untuk struknya saya buka, dan ini untuk struk pembayarannya sama seperti di sini. Tersimpan otomatis dan berubah menjadi file.txt. Kemudian untuk manajemen menu juga tadi sudah tersimpan otomatis. Ketika ada perubahan seperti itu, di sini dengan nama menu. Nah, ini muncul menu-menu yang tadi sudah diubah atau ditambahkan. Di sini udah ada menu baru yaitu Thai tea. Dan ini tersimpan menjadi .txt. Kemudian saya coba tampilkan struk dari file. Di sini untuk nomor 5 ini bisa menampilkan struk menjadi teks di sistem ini. Di sini bisa mengetikkan nama filenya atau tekan enter untuk file terakhir. Jadi jika menekan enter maka akan menampilkan struk terakhirnya. Kita coba enter. Nah, di sini menampilkan struk terakhirnya. Lengkap sesuai dengan pesanan. Di sini ada keterangan isi struk. Untuk nama file struknya seperti ini. Kemudian di sini saya coba untuk saya coba simpan menu dan keluar. Apakah
menu yang baru saya tambahkan tadi atau tidy sudah tersimpan atau belum gitu. Kita coba simpan dan keluar. Nah, di sini sudah saya simpan, saya close. Saya coba running kembali untuk mengecek apakah item yang baru saya tambahkan sudah tersimpan. Di sini saya coba tampilkan daftar menu. Dan di sini sudah muncul untuk menu yang tadi baru saya tambahkan. Jadi ketika keluar dan pilih simpan menu dan keluar ini otomatis akan menyimpan menunya. Jadi tidak akan hilang dan menampilkan default menu yang awal gitu. Jadi akan otomatis tersimpan. Selanjutnya saya coba untuk menggunakan kategori diskon. Di sini saya coba tambahkan terlebih dahulu untuk diskonnya. Namanya diskon akhir pekan. Untuk harganya 0 karena diskon. Kemudian ini kategorinya diskon. Dan persen diskonnya. Contoh saya coba 15%. Oh sorry, di sini 15. Nah, di sini sudah tampil ya. Diskon akhir pekan 15%. Saya coba kembali dan saya coba di pesanan. Saya coba lontong sayur 10. Kemudian batagor 10. Thai tea 10. Dan air mineral. Saya coba juga tambahkan diskonnya. Diskon akhir pekan 1. Saya coba selesai. Untuk bonusnya saya batal saja. Nah, di sini sudah tampil untuk menu-menu yang tadi saya pesan beserta diskon akhir pekan yang tadi baru. Nah, diskon akhir pekan ini sebesar 15%, maka akan nampil di sini. Diskonnya kurang lebih 83.850. Jadi, ketika dipilih diskon, maka otomatis akan menghitung dan akan mengurangi total harganya. Dan akan nampil di bagian bawah di sini dengan keterangan diskon. Gitu. Dan struknya juga otomatis akan tersimpan, bisa dicek di sini. Struknya 944. Nah, ini sama. Seperti itu. Di sini saya coba tampilkan struk kembali. Namun kali ini saya coba untuk mengcopy nama struknya di sini. Dan ya, tampil untuk isi struk dari file tersebut. Kita coba terakhir, simpan dan keluar ya. Baik, sekian mungkin tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada kekurangan atau kesalahan bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.